فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk ayat 50 Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka akan memanggil penghuni surga, an afidhu alaina minal ma', tolong berikan kepada kami air, tolong limpahkan kepada kami air yang banyak. Sehingga ini ceritanya penghuni neraka minta minum kepada penghuni surga. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja dari yang Allah rezekikan kepada kalian. Kalau nggak air, terserahlah, yang lain pun nggak apa-apa. Ini bayangkan ya kan kondisi penghuni neraka, sampai ngemis-ngemis seperti ini kepada penghuni surga. Minta minum, minta yang lain. Qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Ini tambah sakit lagi ya. Balasan dari ashabul jannah. Maka mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya atas orang kafir. Nggak bisa kami ngasihkan. Allah nggak ngasih ini untuk orang kafir kayak tadi. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan. La'ib, lahu, itu sama maknanya. Bedanya yang satu dengan hati, yang satu dengan badan. Lahu, ini permainan hati. Kemudian la'ib, ini permainan dengan badan. Itu bedanya. Mereka mempermainkan agama dengan hati mereka, lahwan, dan mereka juga mempermainkan agama dengan badan mereka, la'iban. Dua-duanya permainan. Wa gharrathum al-hayatud dunya, dan mereka itu adalah orang-orang yang ditipu oleh kehidupan dunia. Fal yawma nansakum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari ini, kata Allah, kami lupakan mereka, kami tinggalkan mereka. Maknanya nisyan, kalau dari Allah itu maknanya meninggalkan. At-tark, bukan lupa, karena Allah nggak mungkin lupa. Sehingga maknanya adalah kami tinggalkan mereka pada hari ini. Kama nasu, sebagaimana dulu mereka lupa atau pura-pura lupa dengan hari mereka ini. Hari mereka itu hari pertemuan ini. Dulu di dunia mereka nggak mau ingat adanya hari pertemuan seperti ini. Maka balasannya sekarang di hari akhirat, kami tinggalkan mereka. Sebagaimana dulu mereka tidak mau mengingat hari ini, kami tinggalkan mereka. Tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan apa-apa yang mereka tolak, mereka ingkari dari ayat-ayat kami. Walaqad ji'nahum bikitabin, padahal dulu kami sudah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab. Fastalnahu, yang kami rinci, kami jelaskan untuk mereka. Ala ilmin, di atas ilmu. Hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang mau beriman. Qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, yunadi ashabul nari ashabal jannah.
Penghuni neraka akan memanggil penghuni surga nanti. Hina yablughu minhumul adzaba kulla mablagh. Ketika sudah sampai hukuman itu, siksaan atas mereka dengan sebesar-besarnya. Udah nggak tahan lagi mereka. Wahina yamassuhumul ju' al-mufrid. Dan ketika mereka ditimpa oleh rasa lapar yang sangat kuat. Al-ju' al-mufrid. Sangat lapar mereka dalam neraka. Wal-dhama' al-muji' dan rasa dahaga yang menyakiti. Dahaganya bukan lagi dahaga biasa, hausnya haus yang sampai menyakiti mereka. Yastaghithuna bihim, maka penghuni neraka pun beristighatsah mengharapkan bantuan kepada penghuni surga. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Tolong tuangkan untuk kami air atau apa saja yang dari Allah rezekikan kepada kalian. Bagi-bagilah rezekinya untuk kami juga. Saat mereka sudah ditimpa oleh kehausan dan kelaparan yang sangat. Minat ta'am, berupa makanan. Fa'ajabahum ahlul jannah biqaulihim. Maka penghuni surga pun membalas jawabannya. Mereka adalah innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman. Aima'ul jannah wa ta'amuha, yaitu makanan surga dan airnya surga. Allah sudah mengharamkan keduanya, air surga dan makanannya. Alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'un lahum, dan itu adalah sebagai bentuk balasan untuk mereka. Ala kufrihim bi ayatillah, atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wattikhadhihim dinahum alladhi umiru an yastaqimu alaihi wa wu'idu bil jaza'il jazil alaihi lahwan wa la'iba. Dan juga sebagai balasan karena mereka telah menjadikan agama mereka yang mereka diperintahkan untuk istiqamah di atasnya dan mereka dijanjikan dengan balasan yang besar, justru mereka jadikan agama mereka sebagai lahwan wa la'iban. Ai lahat qulubuhum, ini bermain-main hati mereka, wa a'radat anhu, dan berpaling darinya. Ini yang lahwan. Hatinya apa? Bermain-main dan berpaling dari agama Allah. Hatinya mempermainkan agama, nggak diseriusi dengan hatinya. Wala'ibu wattakhadhuhu sukhriyan, dan mereka bermain-main dan menjadikannya sebagai bahan olokan dengan anggota tubuh, dengan badan, dengan mata, dengan tangan. Dijadikan agamanya sebagai bahan olok-olokan. Ini yang la'iban. Aw annahum ja'alu badala dinahum Allahu wa la'ib, atau mereka menukar agama mereka dengan permainan-permainan, baik permainan hati maupun permainan anggota badan. Wasta'adu bidzalika 'anid dinil qayyim, dan mereka menggantinya dengan agama mereka yang lurus. Enggak mau menerima agama yang lurus, milih untuk main-main saja. Cari tindakan-tindakan yang bisa melalaikan hati, bermain-main dengan hati, senang hatinya, dan senang anggota badannya. Sehingga ini ada dua makna, menjadikan agama sebagai permainan. Dia beragama, tapi tidak serius, tidak dengan hati, tidak pula dengan anggota badan. Atau memang tidak beragama dan mengganti agama itu dengan apa ini? Lahun dan la'ib, gitu. Sehingga ada dua makna, menjadikan agama sebagai lahwan wa la'ib, itu maknanya bisa dua. Nah, dia tetap beragama, tapi agamanya ini dipermainkan, nggak diseriusi. Kapan mau sholat, kapan mau puasa. Nah, atau tidak beragama dan lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang lain sebagai permainan untuk hati dan badannya, yang bisa menyibukkan hatinya, yang bisa menenangkan hatinya, bermain-mainlah dengan hatinya. Dan tidak mau memilih agama yang lurus tersebut. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Bizinatiha wa zakhrafiha, dengan perhiasannya, wa kathrati du'atiha, dan banyaknya dai-dainya. Sangat banyak dai-dai yang mengajak kepada dunia.
Fatma'annu ilaiha. Mereka pun tenang kepada dunia tersebut. Waradu biha, dan mereka puas dengan mendapatkannya. Kalau tidak mendapatkan dunia tidak puas, kalau dapat dunianya puas. Wa farihu, dan mereka pun bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia itu. Wa aradu anil akhirat wa nasaw, dan mereka berpaling dari akhirat dan mereka pun melupakannya. Fal yauma nansah, maka kalau kayak gitu hari ini pun kami tinggalkan mereka, kami lupakan mereka, enggak kami anggap mereka, sebagai balasan dari Allah, al-jaza min jinsil amal. Mereka meninggalkan, dibalas oleh Allah dengan meninggalkan. Sehingga maknanya lupa di sini bukan artinya tidak ingat setelah sebelumnya pernah ingat, tidak. Natrukuhum, itu maknanya. Kami tinggalkan, kami biarkan mereka, nggak diurusi oleh Allah, dibiarkan azab dalam siksaan. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana dulu mereka melupakan pertemuan mereka hari ini. Faka'annahum lam yukhlaqu illa lidunya. Ini celaan keras bagi para pencinta dunia. Seolah-olah mereka tidak diciptakan kecuali untuk dunia. Makanya mereka nggak menganggap sama sekali akhirat. Nggak jadi bahan pertimbangannya sama sekali. Kehidupannya murni hanya untuk mengumpulkan dunia dan mengurusi dunianya. Faka'annahum lam yukhlaqu illa lidunya. Seolah-olah mereka tidak diciptakan kecuali untuk dunia. Walaysa amamahum aradun wala jazaun. Seolah-olah di depan mereka tidak ada yang namanya pemaparan amalan, tidak pula ada balasan. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun wal hal anna juhudahum hada la an kusurin fi ayatillahi wa bayyinatih. Padahal keadaannya penolakan mereka ini bukanlah muncul dari kekurangan pada ayat-ayat Allah dan penjelasannya, bukan. Bal qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu, bahkan justru kami sudah mendatangkan untuk mereka sebuah kitab yang menerangkan aybayanna fihi jami'al maqalib, sudah kami jelaskan di dalamnya semua tuntutan allati yahtaju ilaihal khalqu, semua yang dibutuhkan oleh makhluk sudah kami jelaskan dalam kitab itu, ada semua penjelasannya. Sehingga berpalingnya mereka ketika mereka mendustakan ayat kami bukan karena kami kurang dalam penjelasannya, tidak. Semua yang dibutuhkan oleh makhluk sudah kami jelaskan dalam sebuah kitab dan itu kami berikan untuk mereka. Gitu. Ala ilmin, kitab itu di atas ilmu minallah, bi ahwalil ibad, diturunkan oleh Allah di atas ilmu dari Allah tentang keadaannya para hamba, fil umur fi kulli zamanin wa makan, dalam setiap waktu dan tempat, wa ma yasluhu lahum, dan apa yang baik untuk mereka, wa ma la yasluhu, dan apa yang tidak baik untuk mereka, sudah ada di dalam Al-Qur'an. Laisa tafsiluhu tafsila ghairi alimin bil umur, sehingga penjelasannya di dalam Al-Quran itu bukan penjelasan dari orang yang nggak ngerti tentang perkara. Makanya Allah katakan ala ilmin. Ketika Allah memberikan penjelasan, itu penjelasan dari seseorang, dari zat yang mengerti tentang segala perkara, yaitu Allah. Sehingga nggak usah diragukan penjelasan dari Allah di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Yang menjelaskannya adalah zat yang mengerti segala urusan. Ala ilmin, yang punya ilmu. Sehingga nggak usah diragukan isinya. Kalau kita nggak mau mengikutinya, bukan karena Al-Qurannya itu nggak jelas. Tapi memang kitanya yang nggak mau ngikut. Gitu. Karena ini adalah penjelasan dari zat yang punya ilmu tentang segala perkara. Fa tajhaluhu ba'dul ahwal. Fayahkumu hukman ghairu munasib. Sehingga kalau yang memberikan penjelasan bukan orang yang alim tentang segala perkara, maka dalam sebagian keadaan dia bisa jadi apa? Bodoh, nggak ngerti. Wajar kalau orang lain tidak mendapatkan penjelasan. Kenapa? Dia nggak mengerti tentang segala perkara. Dia ngertinya bidang A. Ketika menjelaskan perkara B, bisa jadi, bahkan besar kemungkinan penjelasannya nggak jelas. Kenapa? Bukan bidang dia. Maka dalam keadaan seperti itu dia bodoh, nggak ngerti, nggak bisa ngasih penjelasan. Udah nggak bisa ngasih penjelasan, maka kalau ngasih hukum pun, maka hukumnya nggak sesuai pasti. Orang nggak dibangun di atas apa? Ilmu. Sehingga sebelum menghukumi, membuat sebuah hukum, sebuah aturan, harus di atas apa ini? Ilmu tentang perkara yang mau dibuat hukumnya tersebut. Gitu. Kamu mau bikin undang-undang dalam masalah
pidana. Kamu harus orang yang punya ilmu dalam masalah apa ini? Pidana. Baru kamu bisa bikin apanya? Peraturannya, bikin hukumnya. Nah. Bal tafsilu man ahata ilmuhu bikulli syai'. Bahkan ini ilmu yang ada di dalam Al-Quran, penjelasan yang ada dalam Al-Quran adalah penjelasan dari zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Bahkan rahmatnya juga meliputi kasih sayangnya, meliputi segala sesuatu. Ini keadaan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Penjelasan dari zat yang maha mengetahui segala perkara. Sehingga sudah pasti hukumnya itu apa ini? Bagus. Sudah pasti hukumnya itu sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat. Nggak ada dipisah-pisahkan. Ini hukum cocok untuk orang Arab, ini hukum cocok untuk orang selain Arab. Nggak ada. Nah, karena yang membuat hukumnya itu adalah zat yang maha mengetahui dan maha penyayang kepada semuanya. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ai tahsulu lil mu'minina bihadzal kitab al-hidayah minad dhalal. Bagi orang yang beriman, mereka akan mendapatkan melalui kitab ini, mereka akan mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Ketika tersesat, dapat apa ini? Arahan. Ini ke sini jalannya, bukan ke sana. Ini luar biasa ya. Kalau kalian sering jalan-jalan misalnya. Ini kalau kalian pernah tersesat, itu kalian akan merasakan sangat berharganya petunjuk yang didapatkan. Apalagi ketika kalian sudah apa ini? Tersesat. Betul ya? Kalau kalian pernah jalan-jalan, touring, kemana, kemudian kalian tersesat, kemudian nggak usahlah nampak pelangnya gitu, oh ke arah sana rupanya. Nggak usah nunggu kayak gitu. Nanya saja sama orang kampung situ, Pak, mau ke sini kemana, Pak? Ketika dapat petunjuk, kan petunjuk itu ya. Oh Pak, lewat sana Pak, nanti sampai di sana, ke sana Pak, udah sampailah itu. Itu aja senangnya luar biasa gitu. Apalagi kalau kita udah tersesatnya terlalu jauh, iya kan Pak? Senang gitu. Nah, ya ibu-ibu yang sering tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Itu rasanya senang tuh. Padahal cuma perkara dunia aja. Dan petunjuk dari kesesatan dalam perkara apa ini? Dunia. Cuma menunjukkan kita ke jalan yang benar. Ini Pak, salah jalan Bapak, lewat sini. Itu aja udah senangnya luar biasa gitu. Dikasih petunjuk. Nah, lantas bagaimana lagi kalau petunjuknya itu dari kesesatan dalam agama? Kamu beragamanya salah, kayak gini, dikasih tahu ini dalilnya. Harusnya kayak gini buat, kayak gitu salah. Itu harusnya jauh lebih apa ini? Jauh lebih senang gitu. Ketika kita ditunjukkan kebenaran. Nah, al-hidayah minad dhalal wa bayanul haq wal batil, dan terdapat penjelasan antara yang benar dari yang salah, wal ghayy war rusyd, dan keterbimbingan dan ketidaklurusan dan kelurusan. Wa yahsulu aidan lahum bihi rahmah, dan mereka juga akan mendapatkan melalui kitab tersebut kasih sayang, rahmat. Wa hiyal khair was sa'adah fid dunya wal akhirah, yaitu kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fayantafi anhum bidzalika ad-dhalal wasyaqa, sehingga tertiadakan dari mereka itu kesesatan dan kesengsaraan. Ada yang bisa kita ambil ya dari 3 ayat ini tentang permintaan penghuni neraka kepada penghuni surga. Yang pertama adalah kerasnya siksaan yang dirasakan oleh penghuni neraka. Syiddatu adzabi ahli nar minal ju' wal dhama, kerasnya siksaan yang didapatkan oleh penghuni neraka berupa rasa lapar dan rasa haus. Faedah yang berikutnya, anna rizqa kullahu minallahi ta'ala, bahwasanya rezeki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahlun nar sekalipun ngakui, penghuni neraka sekalipun mengakui bahwasanya yang namanya rezeki itu cuma dari Allah. Au mimma razaqakumullah. Ini pengakuan dari ahlun nar, bahwasanya yang namanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka saja ngakui bahwasanya rezeki itu dari Allah. Nah, faedah yang berikutnya, pengharaman air dan makanan surga bagi orang kafir.
pengharaman air dan makanan surga bagi orang kafir. Faedah yang berikutnya, penyebab haramnya kenikmatan surga bagi mereka adalah kekufuran mereka dan ketika mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan, adalah kekufuran mereka dan ketika mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Ini sebabnya mereka. Faedah yang berikutnya, ancaman dari ketertipuan terhadap kehidupan dunia dan perhiasannya. Ancaman dari ketertipuan dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Karena ini salah satu juga yang membuat mereka menjadi kafir dan diharamkan dari nikmat surga. Wa gharrathumul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Faedah yang berikutnya, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya bentuk balasan sesuai dengan bentuk amalan. Nisyan dibalas nisyan. Kama nasu liqa'a yaumihim hada. Fal yauma nansahum. Hari ini kami nisyankan mereka. Karena mereka dulu apa? Kama nasu. Sama. Nisyan dibalas nisyan. Faedah yang terakhir, itsbatul asbab. Penetapan adanya sebab akibat. Penetapan adanya sebab akibat. Sebab mereka ditinggalkan oleh Allah karena mereka meninggalkan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, penegakan hujjah atas makhluk dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Qur'an. Penegakan hujjah kepada makhluk dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Qur'an. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalna. Penegakan hujjah atas makhluk dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Qur'an. Yang berikutnya, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ala ilmin. Sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat hanyalah kaum mukminin. Yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat hanyalah kaum mukminin. Walaupun itu sebenarnya secara zatnya itu petunjuk untuk semua. Tapi yang mau mengikuti petunjuknya, yang benar-benar menjadikan itu sebagai petunjuk, itu cuma siapa? Orang yang beriman. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, bukan berarti dia tidak menjadi petunjuk bagi yang lain. Bagi yang lain juga petunjuk, tapi yang lain nggak mau ngambil petunjuk itu, nggak mau ngikuti. Kalau yang beriman ngikuti, dikasih arahan dia mau ngikut. Ketika petunjuk jalan itu kan petunjuk jalan untuk semua orang yang lewat, iya kan? Semua yang lewat dapat itu, dikasih petunjuknya. Tapi nggak semuanya mau apa? Ngikut petunjuk itu. Yang mau ngikut, makanya kata Allah cuma yang beriman, liqaumin yu'minun. Nah, yang lainnya bagaimana fungsinya Al-Quran itu? Tadi sebagai sekedar untuk penegakan apa ini? Hujah saja. Udah dikasih tahu kiri jurang. Dia tetap mau belok. Ya udah kan nggak bisa disalahkan lagi yang pemerintahnya. Kenapa? Polisinya udah ngasih apa ini? Kasih tahu. Sekedar itu saja fungsinya supaya nggak disalahkan lagi. Sudah dikasih tahu kok. Nah, sehingga ini ya kan beberapa ayat
yang terkait dengan keadaan ahlul jannah dan juga ahlul nar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.